Shalom, puji Tuhan. Kembali kita berjumpa pada hari Rabu yang teduh. Mari kita sama-sama akan datang mendekatkan hati dan kehidupan kita kepada Tuhan, agar hidup kita boleh tetap setia dan kuat di dalam iman kepada Tuhan. Mari kita sama-sama memuji Tuhan yang mengatakan yang berlindung padanya akan bersuka cita. Yang berlindung padanya kan bersuka cita, yang bernaung padanya kan bersorak-sorak. Karena Tuhan maka kita yang di dalam kasih-Nya selalu bergembira. Burung-burung terbang tinggi dan melayang-layang ikut puji Tuhan. Bunga-bunga, rumput-rumput pun bergoyang riang, semua puji Tuhan. Burung-burung terbang tinggi dan melayang-layang ikut puji Tuhan. Bunga-bunga, rumput-rumput pun bergoyang riang, semua puji Tuhan. Katakan puji Tuhan. Semua puji Tuhan. Semua puji Tuhan. Percaya hari ini adalah hari yang baik yang Tuhan berikan bagi kita, dan kita akan menikmati berkat daripada Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih pagi ini kami boleh terima daripada-Mu, dan kami percaya ketika kami mendapatkan kesempatan untuk menjalaninya, ada rencana Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan, ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Pimpinlah senantiasa kehidupan kami dalam tangan-Mu, lindungilah kami Tuhan. Kami percaya Engkau menjauhkan kami daripada segala yang jahat, Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi hari ini, biar kita kembali membawa pujian kepada Tuhan. Dengan iman, percaya kita katakan bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan pada kita. Puji Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah, sekali lagi, penolong yang setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Mari kita rendahkan hidup kita di bawah kaki Tuhan yang besar. Tak pernah Dia mengecewakan. Terima kasih Tuhan, amin. Yesusku tak pernah gagal. Mari kita memuji Dia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat,
tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Walau kami tak tahu apa yang kami hadapi, dalam Dia yang tetapi Tuhan, memberi Engkau selalu memberikan kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Bapak Ibu Saudara, siapkan hati kita. Pada hari ini kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Johan. Kita percaya Tuhan sudah menaruhkan isi hati Tuhan di dalam kehidupan Pak Johan, dan mari kita siapkan hati untuk menyambut renungan pagi hari ini dengan berkat yang besar daripada Tuhan. Kita naikkan sekali lagi bagian refnya dan kita berikan pujian ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Waktu dan tempat saya serahkan pada Pak Johan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Hati kami penuh sukacita. Amin. Kami siap Tuhan mendengar isi hati-Mu lewat firman-Mu pagi hari ini. Biar Engkau yang dimuliakan atas kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan pagi hari ini ya, Rabu Teduh pagi-pagi sungguh luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan seperti tema yang sudah kita tahu, menang dalam lindungan Tuhan ya. Menang, banyak sekali orang ingin menang ya. Banyak orang yang ingin menang ini, menang itu, ya kan. Orang ada yang ingin menaklukkan puncak Rinjani, ada yang mau kemana keliling dunia segala macam. Ya, ingin menang dengan segala sesuatu yang ada di luar dirinya. Tapi seringkali orang lupa bahwa yang pertama kali harus dimenangkan adalah dirinya sendiri dulu. Karena banyak sekali masalah timbul karena kita belum selesai dengan diri kita sendiri. Masalah timbul karena kita belum memenangkan diri kita sendiri, belum menguasai diri kita sendiri. Ya. Seperti di jalan contohnya, sering ya disalip, akhirnya nyalip lagi sampai akhirnya tabrakan beruntun atau segala macam lah ya. Itu banyak sekali terjadi karena apa? Nggak bisa menguasai diri. Belum menang dengan diri sendiri. Belum lagi mungkin dalam kehidupan yang lainnya ya. Karena di dalam diri kita, di dalam manusia ini, kita ada rasa khawatir, kita ada rasa sedih ya. Ada marah, ada ego, mungkin ada sakit hati, ada dendam. Ya, itu secara manusiawi itu ada karena kita masih hidup di dalam dunia ya. Bahkan di media-media pun ya, itu seperti diajarkan bagaimana membalas kejahatan dengan kejahatan ya. Sedangkan kita anak-anak Tuhan dibilang janganlah balas kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan ya. Nah, untuk hal-hal seperti ini kita kadang nggak bisa mengontrol diri kita sendiri. Tapi puji Tuhan, Tuhan sediakan sarananya, yaitu diam dalam hadirat Tuhan. Saat kita sering diam dalam hadirat Tuhan, hati kita akan dilembutkan. Hati kita dilembutkan, semakin hari, semakin lembut, semakin kita bisa menguasai diri kita. Ya. Karena tidak mungkin orang yang hatinya keras bisa masuk dalam hadirat Tuhan.
orang yang sering masuk dalam hadirat Tuhan udah pasti hatinya akan lembut. Seperti firman Tuhan bilang, ya. Di Matius 5 ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Ya. Jadi saat kita sering masuk dalam hadirat Tuhan, kita akan melihat pertolongan Tuhan. Kita akan melihat campur tangan Roh Kudus memimpin hidup kita. Seperti saya pun mengalami, ya. Kadang-kala di jalan, ya, itu udah kesel sekali. Ya sekali dia bikin masalah, saya udah lewat. Nggak apa-apa. 3 kali ini udah mulai warning, udah mulai panas gitu kan. Dan waktu itu udah kepikir, ini kalau saya seperti ini lakukan ini, dia pasti jatuh ini. Ya, saya udah mau ngegas, udah mau bikin dia jatuh, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba bisa itu seperti redam ya. Seperti diredam. Nggak bisa begini. Kalau dia kenapa-napa, saya berdosa sama Tuhan. Mungkin orang lain nggak bisa tahu, mungkin orang lain juga setuju tindakan saya, tapi saya tetap berdosa. Saya ingat Tuhan ingatkan saya, kamu anak Tuhan loh. Ya, jadi akhirnya nggak jadi. Seperti itu sering kali saya alamin di jalan. Tapi ya, saya juga mau mengakui bahwa kadang-kadang saya seperti putus kontak dengan Tuhan. Kadang-kadang saya sering melalaikan waktu-waktu saya untuk diam dalam hadirat Tuhan. Nah itu, pada saat seperti itu, terjadilah ya kekalahan saya. Terjadilah kejahatan itu. Jadi saya salib lagi sampai orang itu sampai mepet gitu kan. Nah itu karena saya nggak diam, tidak menjaga waktu-waktu saya diam dalam hadirat Tuhan. Jadi hati saya keras. Tapi pada saya lembut, ya itu seperti itu, nggak jadi. Ya, bahkan waktu itu juga ada, ya itu kepikirnya udah jahat sekali. Satu kantor mau saya racunin, ya. Satu kantor bukan diracunin sampai mati, nggak. Tapi biar semuanya itu diare gitu kan. Tapi Tuhan, itu kalau saya lakukan mungkin nggak ada yang tahu. Ya kan, karena saya nirunya dari film, ya. Tapi Tuhan berbicara, Tuhan tahu, Tuhan cegah saya. Nah itulah kemenangan, ya, kemenangan yang ada yang Tuhan sediakan buat kita anak-anaknya. Untuk kita tidak melakukan hal-hal bodoh, untuk kita tidak melakukan hal-hal yang akhirnya ya hukum Tuhan tetap berjalan, dosa adalah dosa. Ya, jadi saat kita masuk dalam hadirat Tuhan, sering masuk dalam hadirat Tuhan, sering diam dalam hadirat Tuhan, hati kita dilembutkan. Dan saat hati kita lembut, kita dicegah dari hal-hal yang bodoh, melakukan perbuatan yang bodoh, dari khawatir berlebihan, dari marah yang berlebihan, dari dendam. Saat hati kita lembut, kita akan melihat bahwa kemenangan itu Tuhan sediakan. Menangnya mungkin bukan buat yang di luar, tapi buat di dalam diri kita sendiri, kita menang. Kita menang dari dendam, kita menang dari marah, kita menang dari khawatir. Itulah kemenangan. Sebelum kita memenangkan yang hal-hal lain di luar, kita bisa menang dulu di dalam. Jadi kita akan lihat di Mazmur 65 ayat 4. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Berbahagialah. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di dalam rumahmu, di baitmu yang kudus. Saat kita ada diam dalam hadirat Tuhan, saat kita ada selalu menikmati hadirat Tuhan, Tuhan sediakan hal-hal yang baik buat kita. Dan itulah kemenangan kita. Ya. Jadi marilah mulai pagi hari ini, mari kita usahakan diri kita untuk bisa diam dalam hadirat Tuhan. Bukan soal berapa menit, tapi bagaimana kesungguhan hati kita untuk kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan, untuk kita bisa dijamah oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan, kita merasakan benar-benar hadirat Tuhan. Mungkin gak sampai berjam-jam, tapi saat kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita akan bisa merasakan damai yang luar biasa itu. Ya, seperti Roma 8 ayat 37 bilang, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang.
oleh Dia yang mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita semua dan Tuhan mau kita menang di dalam Dia. Mari, pagi hari ini kita mau menang dalam lindungan Tuhan, kita mau sering-sering ya, kita mau suka diam dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara, berkat Tuhan yang indah kita terima hari ini. Bahwa semua orang ingin menang ya, supaya mereka bisa menjadi yang terbesar. Tetapi benar seperti ada perkataan yang bijak yang mengatakan orang yang terbesar adalah orang yang bisa mengalahkan dirinya sendiri. Dan Tuhan memberikan kemenangan melalui ketika kita bisa menguasai diri kita, ketika kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Percayakan bahwa kehidupan kita sepenuhnya selalu dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih buat Pak Johan yang sudah sharing firman Tuhan pada hari ini. Dan ayat yang terakhir itu sangat luar biasa. Bahwa di dalam segalanya kita adalah lebih daripada orang yang menang. Amen. Karena Dia, yaitu Tuhan, telah mengasihi kita. Amen. Puji Tuhan. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita kembali akan memuji Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu. Biarlah melalui pujian ini kita benar-benar mengatakan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan memenuhi kehidupan kita. Haleluya. Biar Tuhan boleh kuatkan kita, kuasai sepenuhnya. Agar kita lebih taat kepada Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan yang kita miliki, tapi kita lakukan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Sehingga benarlah seperti kehendak Tuhan, kita dijadikan umat pemenang. Kita menang karena Tuhan melindungi kehidupan kita. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, menikmati wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu. Mari kita nikmati, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan ada kekudusan, kekudusan-Mu Bapa penuh penuhiku. Ku rindu selalu, katakan dengan percaya, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih
kasih anugerah. Mari kita tetap dalam hadirat Tuhan. Setelah kita memuji Tuhan, setelah kita mendengar sharing firman Tuhan, bahwa kita harus menguasai kehidupan kita agar kemenangan itu boleh terjadi dalam hidup kita. Kemenangan adalah sebuah hasil, dan mari ikuti prosesnya. Kadangkala kita diperlakukan tidak baik oleh sesama kita. Kadangkala keadaan mungkin membuat kita tertekan, tetapi saat tenang dalam hadirat Tuhan, kita menerima kekuatan yang baru. Biarlah hari ini dan selanjutnya kita percayakan kehidupan kita sepenuhnya dipimpin oleh Tuhan. Lakukan semua yang Tuhan ingin kita lakukan. Mungkin ego kita, mungkin perasaan kita akan bertolak belakang dengan kehendak Tuhan. Tetapi kita percaya ketika kita taat akan kehendak Tuhan, maka kita akan menerima kekuatan yang besar daripada Tuhan. Dan kemenangan itu terjadi dalam hidup kita. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami percaya buat semua saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ataupun Rabu Teduh seperti saat ini Tuhan. Apapun keadaannya, kami bersyukur karena Tuhan selalu merencanakan yang indah dalam hidup kami. Kemenangan. Tuhan, ternyata kemenangan adalah ketika kami bisa mengalahkan diri kami. Ketika kami bisa mengalahkan keinginan kami, kedagingan kami, di mana seharusnya mungkin kami merasa dirugikan dan kami harus membalas orang yang mungkin berlaku tidak adil kepada kami atau yang merugikan kami. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kami kasih-Mu yang besar untuk kami menerima kekurangan orang lain, untuk kami bisa berlaku tetap baik kepada orang yang berlaku tidak baik kepada kami Tuhan. Untuk tetap percaya bahwa apa yang kami lakukan kami mengucap syukur karena hasilnya mungkin tidak seperti apa yang kami kerjakan. Hasilnya jauh lebih besar karena Tuhan adalah sumber berkat bagi kami. Bagi orang mungkin kami terlalu sedikit apa yang kami punya, tetapi kami bersyukur karena berkat Tuhan maka semuanya akan cukup dan kami tidak akan kekurangan. Terima kasih Bapa, biarlah kami boleh tetap menjalani kehidupan kami mulai saat ini selanjutnya di dalam pimpinan tangan Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom.